Sedap. Hai, Bo. Halo. Bo, lo bling-bling gitu. Itu lampunya dari mana ya? Emang efek, itu bukan kira-kira kan? Itu emang lampu lo Itu. emang bling-bling. Iya, biasa di rumah sukanya berkerlap-kerlip. Hai, siapa itu? Hai, Ko. Hai. Hai. Ini namanya Jaden. Hai, Jaden. How are you? Kamu kompak deh. Mama ada, Jaden juga ada. Jaden, tolong tanya Mama itu lampunya beli di mana? Di Tokped. Wow, boleh ya, Vitalik nanti kita mau pasang. Nanti kita minta tolong Mbak Basira tadi. Apa kabar sih, Bu? Baik. Baik ya. Jujur sih aku baru ngikutin Instagram dirimu ya, Sharon ya, baru follow-followan kemarin. Tapi pas aku lihat ternyata kita punya banyak kesamaan. Yaitu Kita sama-sama suka bikin TikTok sama anak. Itu hiburan awal-awal pandemi kemarin itu. Nah, itu dia. Kebetulan banget pertanyaan pertama dari teman-teman dari tim Happy Hour ini. Lo selama pandemi tuh ngapain aja sih? Emang lo beneran baru ikutan TikTok pada saat awal pandemi atau sebelum-sebelumnya udah? Memang baru pas kemarin itu, karena sebenarnya tahu TikTok kan udah lama. Udah lama. Nah, tapi nggak ada download apps-nya sama sekali, nggak gitu, cuma dengar cerita-cerita. Terus ya udah penasaran kan kayak gimana, akhirnya download, ngeliatin kok lucu juga gitu. Terus anakku yang kecil yang cewek kan memang suka dance. Yes. Ya udah coba deh berdua. Dulu. Tapi jadinya nggak bisa susah, maklum. Tahunya anakmu itu suka dance dari mana, Sharon? Memang dari kecil tiap udah denger musik mau di mall mau di mana udah langsung goyang. Nurun dari ibunya ya. Ibunya anak disco ya. Nurun dari ibunya. Nah, anak-anak lo umur berapa aja, Sharon? Yang cowok baru 11 tahun, yang perempuan bulan depan 10 tahun. Oh, beda setahun. Oke. Nah, ini kan secara tidak langsung selama pandemi ini kan memang kita sebagai keluarga mau tidak mau jadi makin ngeriung lagi kan, jadi makin mendekat lagi. Ada beberapa ibu yang sudah mau gila, kayak aduh kuat gitu loh, strengthen deh biasanya kesana kemari, sekarang mau nggak mau harus di rumah bener-bener face to face sama anak-anak. Tapi ada juga ibu-ibu yang justru menyenangi hal-hal seperti ini. Nah, kalau dari Sharon sendiri gimana sih dengan setiap hari ada anak-anak di saat pandemi ini? Kayaknya lo termasuk yang bahagia ya, Bo? Gue sih termasuk yang bahagia kayaknya, soalnya tugas agak berkurang, antar jemput sekolah. Ya. Kan udah pasti bangun selalu harus paling pagi kan. Yes. Tuh bangunin semua, terus habis itu urusan antar jemput segala, nah itu kan udah berkurang tuh. Yes. Terus pagi-pagi nggak ada yang harus diburu-buru. Itu udah paling pusing ya. Terus ya udah, memang untungnya nih mereka berdua termasuk tipe anak rumahan ya. Nah, ya. Nggak yang harus pergi gitu. Paling kalau kita biasa pergi juga tujuannya kalau cari makan, habis udah selesai ya pulang gitu kan. Iya. Terus kebetulan kita tinggal di kompleks, jadi mereka pagi sore bisa aktivitas di luar main gitu. Iya. Nah, terus kalau di keluargamu sendiri ya, kalau aku sama Jill ini ada sedikit persamaan ya. Jadi kalau Jill itu di posisi orang tua adalah sebagai bad cup-nya kan. Kalau aku tuh good cup-nya kalau di rumah. Bad cup-nya istriku biasanya kan. Nah, Jill udah gitu, good cup-nya adalah suaminya. Nah, kalau di lo tuh siapa yang bad cup, siapa yang good cup-nya? Atau ganti-gantian? Iya, atau selang-seling. Sebenarnya hampir sama ya. Soalnya kalau yang lebih strict dengan aturan tuh aku. Yes, gitu. Nah, terus mana-mana mah begitu, ya kan? Terus kalau bapaknya pulang nih, otomatis kan karena dari kerja pengennya ada spend time ya, itu jadi agak
terganggu tuh ya aturan-aturan jam tidur lah, apa segala gitu. Tapi kalau sekali bapaknya marah, mereka lebih takut Sama. dibanding kalau ibunya yang marah. Gitu. Sama. Kalau ibunya yang marah tuh kayak biasa gitu ya. Iya kan ya. Iya, kayaknya udah mempan kan dengan semua omongan dari A sampai Z diungkit gitu kan. Ibu marah kan, A sampai Z diungkit. Sama kita kok. Ibu marah tuh kayaknya skala Richternya tuh kayak gempa kecil yang ya hanya bersusulan gitu kan. Tapi kalau bapak marah, wow, luar biasa. Padahal marahnya bapak itu tidak setinggi ibu biasanya. Padahal cuma nadanya cuma paling cuma kamu kok kayak gitu sih, tapi udah gitu ya. Ini apalagi bapaknya kan tinggi, jadi kadang kalau udah berdiri cuman duduk gitu, mereka udah oke. Udah kamu. Gimana gue ya, gue bisa pakai egrang. Gue mesti naik dulu, terus jatuh dong. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kita lihat dari Instagramnya seorang Sharon Reginada, lo terlihat sangat-sangat kompak dengan anak-anak lo. Baik lewat TikTok, kemudian juga suka masak, baking. Itu awalnya gimana sih sampai akhirnya terlihat menjaga kekompakan antara lo dan anak-anak lo? Ya kalau baking atau masuk dapur masak-masak tuh anakku yang laki memang dari kecil tuh udah tertarik. Oke. Kalau pas aku pergi dititip di omanya, dia ikut belajar masak, gitu. Tertarik lah gitu. Nah terus makin kesini ya apa masakan yang basic gitu dia udah mau coba. Nah terus sejak yang pandemik ini, yang perempuan mulai gitu. Jadi mungkin karena dia ya ada titik kebosanan kali ya, kan dia sukanya sebenarnya lebih ke art gitu. Ini dia mulai mau, karena dia suka itu nonton cooking show yang Buddy's Cupcake, Iya. Nah dia mulai tuh yang apa, dia lebih ke cookies sama cake gitu deh tertariknya. Nah, sementara kan aku memang di rumah kan ada baking yang Tasty Bites itu kan hampir setiap hari kan. Ya udah, jadi mereka mulailah itu ngegeratak, mah boleh nggak coba resep ini, mah coba boleh ini nggak gitu. Ya udah aku mikirnya ya udahlah daripada mereka nggak tahu mau ngapain kan, bikin mama pusing. Betul, bikin mama pusing daripada mereka nggak tahu mau ngapain. Cuman gue nggak tahu ya Sharon, mungkin gue 100% Virgo kali ya. Jadi di satu saat kalau anak-anak gue mau baking, gue oke gitu. Tapi sebagian dari gue kayak, aduh ini berantakan nih, aduh gitu. Itunya tetap, tetap gue pikir cuma, nggak kayak maksudnya. Aduh daripada dia bikin kotor, udah sini gue bersihin. Padahal kan sebenarnya itu adalah waktu mereka untuk belajar ya. Itunya sih tetap, makanya sebelum mereka masuk dapur tuh udah langsung aku bilangin, ini area mamah ya. Jadi kalau mau masuk sini, ikutin aturan mama gitu, jangan bagus. Oke. Dan kadang kan mereka menghormatinya. Ya mau nggak mau sih harus dilakukan. Atau mungkin bisa gini nggak Sharon, kayak di rumah gue itu ketika misalnya anak gue mau ikut ngerecokin istri gue masak atau ngapain bikin sesuatu, akhirnya mereka dibikinin area sendiri nih, kamu kalau mau nyoba-nyoba nih kamu pakai yang ini aja, tapi nggak real seperti yang dikerjakan oleh mamahnya gitu. Itu juga bisa dilakukan kayak gitu juga ya Ran ya? Bisa juga, kadang aku kasih space nih, mama sebelah sini kamu sebelah sana gitu kan, tapi tetap ujung-ujungnya kan mereka sukanya yang bagian seru tuh. Nah bagian capeknya kayak apa, nyucinya lah, ngelapannya kan males ya. Ada bunyi di belakangnya, jadi kan kamu males nanti. Coba ngobrol sama Dedan, coba Dedan. Yes. Kamu udah bisa masak apa aja? Apa aja? Scramble, nasi goreng, ayam goreng, ayam geprek. Wow, scramble, ayam goreng, nasi goreng, ayam geprek. Iya, apa aja bisa. Apa aja bisa. Resep,
resep di depan muka, baca aja udah like. Udah bisa ya. Oh, Sharon lo Kalau bikin dia brand, lebih ke geprek ini. Jaden, bikin geprek Jaden. yes. Jangan mau kalah sama geprek-geprek yang lain itu. Nah itu berarti itu memang udah lo biasain dari kecil ya Sharon ya? Iya, jadi ya gue mikirnya ya udahlah kalau mereka mau, maksudnya mikirnya lebih ke depan sih, one day mereka tinggal sendiri lah atau apa, at least perut bisa selalu kenyang atau enggak mungkin ya bantu masakin yang lain lah atau apa, tapi ya bisa survive lah urusan kayak begitu-begitunya. Iya ya, that's a very good point sih. Satu saat nanti kita akan ngelepas mereka, walaupun mereka tinggalnya cuma 1 kilo dari kita, tapi kan mereka tetap mesti makan ya, Bo, mesti makan sendiri ya. Oke, iya. Tapi sekarang gimana cara? Mungkin ada juga beberapa cosmoners ya, Sharon ya, yang masih sulit untuk menanamkan perasaan bahwa kalau anak itu mencoba untuk ngikutin atau ngintilin kita melakukan sesuatu, itu merupakan gangguan buat kita orang tua gitu ya. Gimana caranya menanamkan perasaan bahwa mereka itu sebenarnya tidak menjadi gangguan buat kita gitu, tapi kita bisa melibatkan mereka, bahkan justru memberikan manfaat buat kita gitu. It's Gimana? okay to make a mess ibaratnya kan? Ya biasanya sih aku bilang sama mereka kan, Mama ini misalkan yang kecil pingin bikin cake atau apa gitu, aku bilang ya udah Mama besok tuh ada baking kira-kira selesai jam sekian, nanti kalau itu udah selesai baru ya kamu boleh masuk gitu. Intinya di Kurang lebih komunikasi yang awal ya. Iya, kurang lebih yang kerjaan aku nggak diganggu dulu nih gitu, Oke. baru urusan sama Iya dia sih. deh. Iya Karena sih. sekarang bisa diajak ngomong Iya, awal kok. itu Iya, iya, betul. Dan mereka Iya. sendiri juga sudah melihat kalau lu juga memiliki bisnis dengan Tasty Bites itu. Jadi ya kayak yang apa, yang cowok nih waktu itu mikir kan selama liburan, Ma aku pingin dong nyari uang gimana gitu. Oh, Terus wow. dia mikir, iya dia mikir yang kecil juga. Terus aku mikir ya udah deh kalau gitu bantuin Mama motongin stiker kek, terus apa siapin loyang gitu. Yes. Udah punya Sehari. pikiran mau cari uang sendiri itu luar biasa Mikirnya ya. kayak gitu. Soalnya ya apa namanya, ya itulah kalau yang laki agak termasuk boros ya gitu. Jadi aku bilang kalau kamu pingin beli ini beli itu ya kamu cari uang sendiri dong, jangan jangan pakai uang yang hadiah. Iya. Oke, tapi itu ada pengaruhnya juga bukan dari keberadaan lu yang memang dari umur muda pun lu juga udah kerja, Bu, gitu loh. Iya, iya. Maksudnya Genetik. gitu, you are a working actor dari zaman orang-orang lain masih kejar-kejaran cari anjing gitu kan ya. Lu memang sudah memiliki work ethic, jadi dari kecil pun lu emang udah kerja, jadi nggak heran kalau sekarang nurun atau pikiran anak-anak, Mak, aku mau cari duit dong gitu. Lu udah tahu gimana cara untuk ngajarinnya, mungkin nggak sih? Kalau turun dari situnya kayaknya enggak sih. Kalau yang laki-laki ini mungkin kebawa karena bapaknya kan suka nonton news lah gitu ya. Terus apa ya dia tahu kayak model siapa namanya Warren Buffett kayak gitu-gitu tuh dia tahu. Jadi to make money gitu kan. Nah, terus kan dia sukanya agak-agak yang bagus-bagus lah gitu. Nah, bilang ya kalau hal-hal kayak gitu kan nggak murah gitu. Kalau kamu mau sesuatu yang kayak gitu ya kamu usaha gitu. Nah, cuman kan dia juga bingung gimana nyari uangnya kan. Akunya juga bingung gimana cara dia dapat uang. Ya udah, akhirnya mikir ya selama liburan kan mereka nggak tahu mau ngapain. Iya. Akhirnya jadilah asisten di dapur, bagian nyuci piring. Terus si Jaden akhirnya ngeluarin menu juga, si Shepherd's Pie itu dia yang pegang gitu. Wow, Shepherd's Pie. Keren banget, Bo. Gitu, jadi perjanjiannya ya pokoknya kalau Shepherd's Pie terjual ya untungnya buat dia gitu. Dan terjual? Ada terjual. Banyak. My Gitu. God. Halo Tante. Hai kamu. Tapi kan gini ya Sharon, mungkin masih ada beberapa orang tua yang menganggap anak-anak usia dini ya semacam mungkin anak-anak itu belum boleh diperkenalkan oleh yang namanya uang-uangan, ya kan? Ada yang gitu kan?
pokoknya jangan dulu lah diperkenalkan oleh duit lah anak-anak seusia mereka gitu. Nah, menurut pendapat Sharon gimana? Kalau aku sih mikirnya kalau memang mereka udah di tahap kurang lebih pingin mah mau beli ini dong, mah mau beli itu dong gitu. Kalau menurutku kalau udah di tahap itu ya mereka harus tahu, nggak hanya sekedar terus dapet gitu kan. Iya. Itu kan males juga ya, maksudnya kita orang tua kan berusaha kayak nabung lah untuk masa depan mereka apa segala, terus tiba-tiba langsung tinggal nunjuk dapet. Ya aku sama suamiku nggak tipe yang begitu. Tapi mereka ada yang suka gini nggak, dan suka yang, mah uangku yang kemarin jualan ini mana? Itu ada, udah aku bilang kalau apa namanya yang apa sebagian besar pokoknya ditabung gitu. Terus yang kayak uang harian dia bantuin gitu, dia kan sukanya koleksi kartu bola tuh yang match attack itu kan. Nah, itu dia beli deh itu buat kumpulan koleksinya dia gitu. Kalau yang perempuan juga ya, transparan soal keuangan kan juga perlu ya. Iya perlu. Jadi memang dari usia dini mereka diajarkan, satu mengenai value uang, dua if you want something ya lu mesti kerja, lu nggak bisa cuma menengadahkan tangan mau dong gitu kan. Wow, karena sumber inspirasi buat kami berdua yang nggak tahu apa-apa gini. Yang sudah terlambat buat ngasih tahu anak kita. Karena anak-anak kita udah pergi gitu. Kenapa Bu? Iya itu kayaknya kalau soal kayak gitu-gitu gue tuh bawa ajaran dari nyokap lah gitu kan. Jadi nyokap tuh pintar menabung dan apa yang ngajarinnya gue ngeliatnya dari situ gitu. Iya sih konsepnya itu. Apakah lo termasuk orang tua nyokap atau ibu yang sangat terbuka sama anak-anak dan juga anak-anak terbuka sama lo? Iya. Ya sih termasuk ya. Kadang kalau mereka beli apa terus pas di dompet lagi kosong ya gue tunjukin nih mama nggak ada ya. Jadi nanti minggu depan kayak atau bulan depan. Biar sama-sama tahu aja gitu kalian. Jadi benar-benar terbuka gitu ya. Nggak ada yang bilang begitu dikasih tahu dompetnya kosong. Kan di ATM ada. Nah, itu model anak-anak kita tuh. Emang ya? Hitungannya budgetnya udah habis aja pokoknya. Kamu nggak usah perlu tahu deh ya, gitu ya. Aduh, nah, kemudian sekarang ini kan kita tinggal beberapa menit lagi, tapi sekarang ini kan semuanya school from home. Adakah masukan dari seorang Sharon Regina Dau untuk supaya kita mamis juga tetap sehat mental? Kalau fisik mana gampang, sehat mental itu gimana? Karena kan kayaknya lo tuh kompak banget sama anak-anak. Ya ini sih mereka kan mulai sekolah nih hari Rabu ya. Nah dari sekarang nih udah aku minta pokoknya siapin 1 buku sama peralatan alat tulis tuh harus lengkap. Karena apa kejadian yang waktu awal-awal kemarin itu kan nyari pensil ke sana, pulpen ke sana kan gemes banget ngelihatnya, sementara sebenarnya ada gitu tapi nggak mau disiapin kan. Jadi ya sekarang ya udah aku lebih prepare, pokoknya harus ada 1 notebook sama peralatan tulis gitu. Terus ya kalau mereka bingung atau apa ya coba message ke gurunya kan. Jadi apa ya maksudnya ya mereka juga mau nggak mau ya harus belajar komunikasi lebih detail kan ke guru gitu. Benar. Orang tua ngomong aja. Benar, setuju. Satu hal mungkin Sharon bisa memberikan pesan-pesan kepada Cosmoners nih, bagaimana caranya supaya bisa tetap terjaga kekompakan antara kita orang tua dengan anak. Apa yang mungkin bisa di-share sama Sharon? Mungkin, nah, sorry, ini art-artnya dia nih. Lebih pintar kalau dia. Itu kakaknya juga. Emang ini dia semua. Semua punya kamu, Nak. Gitu. Jadi emang udah masih ada lagi. Bagus, jiwa jualannya udah muncul ya. Bagus. Bisa lihat kamera dipamerkan semua. Keluarin semua, Nak. Harganya berapa itu kasih tahu juga. Kasih ya. Taruh sini, Nak. Mana lagi? Tahu banget langsing ya. Beneran loh di bawah semua. Wow. Frame Heeh. sama Dreamcatcher.
Oh, Dreamcatcher. Oke, abis ini kamu kasih link ke Mama biar nanti bisa jualan, kasih tahu kita gimana caranya ya. Bagus loh, keren. Hebat, Bo. Hebat. Di belakang. Terus kalau dia ini. Itu Oh, dia, Bo. pinter. Wah, satu small tips untuk menjaga kekompakan sama anak adalah Ya paling berusaha saling mendengarkan. Misalkan mereka maunya apa, terus kita lagi nggak bisa menyanggupi, ya kita kasih tahu gitu kenapa alasannya kan. Yes. Nggak hanya sekedar nggak bisa atau nggak boleh gitu. Ya. Karena anak-anak sekarang kan mereka aktif banget ya bertanya dan kayak minta penjelasan tuh bener-bener sampai detail banget. Kritis. banget. Jadi kayak kita juga nggak bisa asal sekedar ngomong enggak iya gitu. Pasti ada why. Betul sekali itu. Itu yang harus pinter-pinter ya kita jelaskan. Sharon, terima kasih Thank banyak. you, Sharon. Belajar saling Sama-sama. mendengarkan adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Semua Cosmoners lakukan di saat-saat yang aneh seperti sekarang ini ya. Iya. Guys, thank you Terima banget kasih ya. guys. Subscribe lagi Hai namanya. guys. Dadah. See you soon ya. Ya, sehat-sehat. Kita balik ke studio. Bye. Ya, lucu banget.